Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya Wima Yasir Rustam kembali hadir menjumpai Anda dalam podcast TVRI Bicara TVRI Sumatera Selatan. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang mengenai investasi. Nah, ini adalah salah satu mungkin menjadi solusi bagi Anda yang saat ini berpikir saya punya modal tapi saya bingung mau investasi kemana. Mungkin ini adalah jawabannya. Kami akan mengajak Anda untuk membahas mengenai peluang dan resiko investasi saham. Sudah hadir bersama saya saat ini Bapak Hari Mulyono, Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Sumatera Selatan. Assalamualaikum Pak Hari, apa kabarnya? Waalaikumsalam Mbak Bima, alhamdulillah kabar baik. Terima kasih sudah hadir bersama kami di TVRI Sumatera Selatan. Hari ini kita akan bahas ini mengenai peluang dan resiko investasi saham. Nah, kalau berbicara mengenai saham, sudah tidak asing tentunya di telinga pemirsa juga saya yakin. Tapi seperti apa sih mekanismenya investasi saham? Yang menariknya adalah kalau berbicara mengenai saham, mungkin kalau orang-orang zaman dulu ya, begitu ya, itu sepertinya sudah sepertinya sudah tidak asing mendengarnya, tapi tidak ada yang tertarik untuk terjun langsung di Bursa Efek Indonesia atau bermain di pasar saham. Tapi milenial justru sepertinya lebih akrab nih dengan yang namanya pasar saham. Pak Hari bisa dijelaskan nih, bisa berbagi bersama kami seperti apa sih sebenarnya pasar saham kita saat ini? Oke, Mbak Wima ya, perkembangan pasar saham di Indonesia sebenarnya sangat baik sekali. Kalau kita lihat sesuai dengan perubahan tren teknologi di kita gitu kan, sekarang sangat smartphone banget. Semua dapat diselesaikan atau dilaksanakan melalui media yang ada di handphone gitu kan. Dan itu ternyata juga berkembang di pasar modal. Sebenarnya kalau kita bicara teknologi, pasar modal Indonesia itu justru jauh lebih adaptif terhadap teknologi. Karena di tahun 2000 saja kita sudah menerapkan perdagangan efek saham itu scriptless. Jadi sudah merupakan data elektronik tahun 2000 tuh. Kemudian di tahun 2003 kita sudah mulai menerapkan remote trading, kemudian tahun 2005 sudah bisa transaksi menggunakan laptop. Di tahun 2009-an beberapa perusahaan sekuritas sudah mengembangkan aplikasi yang memungkinkan masyarakat berinvestasi di saham yang ada di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan smartphone. Nah, perkembangan inilah yang akhirnya membuat anak-anak muda akhirnya merasa bahwa ternyata sesuai dengan namanya smartphone, artinya bisa menghasilkan sesuatu, gitu kan. Nah, teknologi yang berkembang ini juga dilihat oleh bursa sebagai salah satu sarana yang sangat baik dan melakukan penetrasi yang baik pula untuk masyarakat, baik itu yang muda atau yang masih muda, yang maupun sudah berumur sekalipun, untuk bisa memanfaatkan pasar modal yang ada di, terutama yang ada di Bursa Efek Indonesia sebagai media investasi mereka. Seperti itu perkembangannya. Kalau kita misalnya melihat kesadaran masyarakat Indonesia terhadap investasi saham itu seperti apa? Sejauh mana masyarakat Indonesia ini melek saham, Pak Hari? Kalau kita lihat dari 5 tahun terakhir ini sangat menyenangkan sekali ya, bagaimana pertumbuhan investor itu sangat signifikan mulai per tahunnya. Kalau kita lihat kelompok usia muda 18 sampai 24, 25, 30, 31, 35 itu adalah kelompok usia dengan tingkat pertumbuhan sebagai investor yang paling baik. Kemudian baru usia di atasnya berikutnya. Namun memang kalau dari sisi transaksi masih banyak didominasi oleh usia yang lebih matang gitu kan. Nah, namun yang kita perhatikan adalah konsistensi pertumbuhan dari kelompok usia tersebut itu yang sampai sekarang menjadi salah satu penyebab jumlah investor kita udah mencapai 16 juta investor pasar modal. Nah, usia-usia muda inilah yang kemudian banyak menularkan, terutama mereka kalau berhasil gitu ya, banyak sharing gitu kan di media-media sosial mereka, dan itu yang menjadi salah satu juga membuat trigger timbulnya investor-investor baru. Walaupun juga perlu edukasi yang lebih lanjut gitu kan, karena kita tahu yang namanya investasi pasar modal khususnya di saham itu adalah investasi yang membutuhkan ketenangan dan kejilan dalam melakukan aktivitasnya. Itu untuk Indonesia. Kalau Sumatera Selatan sendiri? Tidak jauh berbeda sebenarnya, bahkan lebih baik sedikit dibandingkan nasional untuk kelompok mudanya. Dalam 5 tahun terakhir sih di Sumatera Selatan relatif pertumbuhannya sedikit lebih stabil lah dibandingkan secara umum gitu kan. Dan ini yang menarik gitu kan, anak-anak muda Sumatera Selatan juga terbuka sebenarnya dan cukup penasaran. Terbukti dari apa? Kami sendiri di Sumatera Selatan punya mitra
di dalam melakukan edukasi, di dalam mengenalkan pasar modal khususnya saham kepada masyarakat. Mitra-mitra kami disebut dengan galeri investasi. Ada di beberapa kampus, ada di asosiasi profesi, bahkan ada juga di perusahaan dan bahkan ada di sebuah kafe gitu kan. Jadi mitra kami. Nah, kelompok-kelompok mitra inilah yang kemudian banyak juga mengenalkan pasar modal kepada mereka melalui kerjasama dengan kita untuk melakukan edukasinya. Dengan platform apa? Platformnya seperti edukasi secara online. Dan itu mempercepat dan mempermudah aksesibilitas buat mereka untuk mengenal pasar modal khususnya saham sebagai media investasi. Nah ini ternyata saham ini juga apa ya sudah katakanlah sudah dilirik oleh anak-anak milenial sekarang begitu. Kalau zaman dulu mungkin paradigma kita kalau disebut investasi adalah ada uang kemudian ada barang. Ada uang, ada wujud dan bentuk begitu, bisa dilihat, bisa diraba, bisa dilihat pertumbuhannya, untung ruginya begitu. Misalnya kita punya uang sekian, kemudian kita membelikan investasi katakanlah emas begitu. Oh ada wujudnya emas berapa gram. Kemudian kalau dulu mungkin kalau misalnya punya uang orang tua bilang dulu belilah properti, beli rumah, beli tanah dan lain sebagainya. Nah mungkin ini yang paradigma ini yang masih belum bisa lepas seluruhnya begitu, sehingga apa sih ini pasar saham seberapa menguntungkannya kah? Apakah ini sama nih dengan apa sih transaksi keuangan lainnya yang mungkin bisa merugikan, mungkin juga bisa tidak terpercaya. Nah ini juga seperti yang mungkin sepertinya menjadi kendala terbesar untuk seseorang itu terjun katakanlah di pasar saham. Seperti apa Pak Ari? Kalau kita bicara secara wujud atau fisik, sebelum tahun 2000 kan transaksi efek atau surat-surat berharga yang ada di Bursa Efek Indonesia itu masih ada wujudnya berupa warkat. Dan namun itu tidak secara efisiensi sangat tidak efisien dan sangat tidak efektif. Pertama harus fisik, cara pengirimannya, kemudian biaya menjadi tidak murah. Nah semenjak tahun 2000 semuanya berubah menjadi scriptless atau catatan elektronik. Dan itu akhirnya menjadikan transaksi di Bursa Efek Indonesia menjadi lebih murah, lebih efisien, lebih terjangkau. Dan yang menariknya Mbak, sebelum era-era itu kita kalau mau punya rekening efek memang setoran awalnya gede. Oh iya. Gitu kan, mesti punya duit 25 juta, 50 juta. Nah semenjak tepatnya mungkin sekitar 2009 katakanlah begitu, untuk punya rekening efek buat siapapun menjadi tidak lagi mimpi. Kenapa? Karena sangat murah, terjangkau. Dulu 2009 100.000 saja Anda sudah punya rekening efek, bahkan sudah bisa punya saham. Nah itu yang membedakan. Jadi kalau sekarang lebih murah lagi, buka aja rekening efek dulu, ada berapapun uangnya silakan beli. Makanya kalau kita bilang pasar modal itu sangat inklusif, siapapun bisa manfaatkan. Nah terkait dengan wujudnya kan sebenarnya ada tadinya kan. Nah, sekarang diganti menjadi data elektronik. Kalaupun ditanya gimana sih mengukur nilai investasi kita, nah, yang diukur adalah pertama kinerja perusahaannya. Kinerja perusahaan itu kemudian akan dicerminkan kepada harga saham. Untuk jangka pendek memang harga saham itu akan mengalami fluktuasi kan. Itu berdasarkan persepsi antar investor. Tapi kalau jangka panjang maka harga saham itu akan mencerminkan si perusahaan sesungguhnya. Kalau perusahaannya baik, maka harga sahamnya akan naik. Kalau perusahaannya jelek, ya mau tak mau juga harga sahamnya akan mengikuti seperti itu. Nah, gitu gambarnya sebenarnya. Jadi sederhana kok. Yang penting adalah bagaimana memulainya. Kalau memulai zaman sekarang sudah sangat terjangkau, siapapun bisa jadi investor, siapapun bisa punya aset keuangan di pasar modal. Bicara keuntungannya itu dikembalikan kepada besaran modal yang dimiliki, kemudian jangka waktu yang dia pegang, kemudian tujuan investasinya juga seperti apa. Dan besaran uang yang dia tanamkan begitu di situ. Itu ideal lah itu ya. Wah, karena kalau misalnya dengan 100.000 berharap kemudian dalam 2 tahun bisa kebeli kendaraan tertentu yang kata Fitra Eri mahal ya. Iya, jadi kemudian kalau misalnya begitu jangka waktu minimal berapa lamakah kira-kira sih katakanlah investor ini sudah mulai ada harapannya, apalagi investor baru ini kan pasti aduh ini kok saham saya ini kayaknya perusahaannya ini kok fluktuatif banget begitu. Apakah bagaimana ya kalau misalnya kita sekian bulan kemudian apakah ini akan terjadi terus atau justru semakin turun-turun atau bagaimana? Walaupun misal nominalnya kecil tapi bagi si investor tentunya itu sangat berharga. Berapa lama Pak Ari kira-kira seorang itu apalagi investor baru itu bisa memantau terlebih dahulu ini
benarkah perusahaan ini yang tempat mereka menanamkan modalnya begitu? Oke. Yang pertama Bu Wima, konsep yang harus dipegang oleh seorang investor atau calon investor adalah dia harus bertindak sebagai seorang yang menanam pohon. Menanam pohon dari bibit pula, bukan dari stekan gitu ya. Kalau dari bibit berarti kan benar-benar dari nol. Disiram, dirawat, dijaga, baru kemudian setelah sekian tahun memberikan hasil. Kalau hasil stek juga agak beda, tetap mesti dirawat walaupun sudah motong tengah jalan gitu kan. Nah, sama konsep itu, yang konsep seperti menanam itu pada investasi. Jadi kalau ditanya berapa lama waktu yang diperlukan adalah tentunya bergantung kepada horizon investasi dia. Kemudian kalau ingin mengetahui apakah perusahaan itu baik atau tidak, setiap perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia itu wajib menerbitkan laporan keuangan, Mbak. Laporan keuangan kuartalan maupun laporan keuangan setahun penuh. Kalau untuk setahun penuh wajib diaudit oleh kantor akuntan publik dan terdaftar di OJK bidang pasar modal. Nah, laporan keuangan inilah sebenarnya gambaran yang menjadi sumber informasi bagi investor, apakah dia harus bertahan pada perusahaan tersebut atau keluar. Jadi kalau dia bertahan berarti sahamnya masih dipegang atau malah nambah sahamnya, atau dia keluar berarti dia mengeluarkan menjual sahamnya, melepaskan kepemilikannya. Nah, laporan keuangan menjadi alat ukur yang paling murah karena informasi itu wajib diterbitkan untuk diukur. Nah, inilah menjadi kalau kita melihat tanaman, berarti kan apa yang dihasilkan oleh tanaman, buah misalnya kan katakanlah begitu. Kalau tanaman menghasilkan buah maka itu menjadi nilai investasinya. Tapi kalau laporan keuangan itu kan ditunjukin pada kinerja perusahaannya, apa asetnya bertambah atau konsisten di dalam menciptakan laba. Nah, itu yang menjadi ukuran buat seorang investor mau berapa lama dia bertahan di perusahaan tersebut. Jadi memang tidak instan ya, dengan investasi di pasar modal khususnya di saham itu bukan investasi yang sifatnya instan. Dia butuh waktu, dia butuh pemantauan, dia butuh pemahaman, dan yang paling penting adalah kita sebagai investor itu tidak bisa lepas dari informasi yang berkaitan dengan perusahaan yang sahamnya kita miliki. Jadi di bursa itu kita punya semacam konsep edukasi kepada publik yang namanya 3P. Paham, punya, pantau. Paham berarti harus memahami dulu tujuan investasinya, pasar modal seperti apa, besaran modalnya dari mana, kemudian sumber pendanaan dia dari mana, kemudian paham dengan perusahaan sekuritas dia, kemudian dia juga harus paham risiko-risiko yang ada di pasar modal, khususnya di sahamnya, itu harus paham. Kemudian punya, nah ketika punya berarti konsepnya adalah memulai nih. Saya harus punya saham apa yang hendak saya beli. Berangkatnya dari mana? Bisa saja berangkat dari knowledge yang dia miliki, pengetahuan yang dia miliki. Misalnya dia cuma tahu tentang, saya tidak tahu apa-apa dengan perusahaan tercatat di bursa, tapi saya pelanggannya, katakanlah begitu. Ya udah, mungkin berangkat dari sana, gitu kan. Membayangkan saja dirinya sendiri, saya pengguna dari produk ini, baru saya, tapi tetangga kiri kanan segala macam. Oh, bayangkan kalau ternyata dari 275 juta penduduk Indonesia 10% saja menggunakan produk ini, kira-kira aman nggak perusahaannya? Kan gitu kan ya. Nah, cara berpikir sederhana aja. Kemudian pantau. Nah, pantau inilah menjadi kata kunci untuk seseorang investor bertahan atau keluar dari perusahaan tersebut. Jadi dia lihat apakah ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendukung pertumbuhan industri ini, atau sebaliknya malah memberikan tekanan. Contoh sekarang kan lagi hot-hotnya ini adalah penerapan tarif oleh Donald Trump. Wah, ini kan lagi hot-hotnya, lagi seru-serunya, sampai sekarang masih gonjang-ganjing. Nah, tentunya akan terlihat dampaknya terhadap sektor-sektor tertentu. Apakah semua sektor akan terpukul? Bisa tidak, bisa iya. Apakah semua sektor akan diuntungkan? Bisa iya dan bisa tidak. Tinggal bagaimana kejelian dari kita. Itulah fungsi dari pantau, melihat apakah semua hal yang terjadi itu mempunyai dampak negatif pada perusahaannya yang sahamnya dia miliki, atau justru sebaliknya. Wah, ini dampaknya malah positif buat perusahaan dia yang sahamnya dia miliki. Kalau itu positif, maka pilihannya adalah bukan menjual tapi bertahan malah kan. Maka kalau perlu nambah seperti itu. Kalau perlu nambah ya begitu ya, Pak. Kemudian kalau misalnya kita berbicara mengenai waktu, kalau kita bandingkan dengan investasi katakanlah deposito begitu, itu kan 1 tahun ya. 1 tahun kita sudah bisa melihat, kita sudah bisa merasakan katakanlah ini bunganya berapa yang bisa kita dapatkan, dan itu sudah sesuai dengan kesepakatan sebelumnya katakanlah begitu. Sudah tertera ya. Sudah tertera. Tapi kalau misalnya di saham, apakah 1 tahun itu kita sudah juga bisa melihat ini keuntungan kita nih 1 tahun itu memang yang akan menggambarkan keuntungan kita berikutnya, atau justru kerugian kita dalam 1 tahun itu memang yang sudah menggambarkan nantinya kita akan terus merugi, atau bagaimana? Menggunakan data historis bisa. Jadi ya, karena kan kita tidak bisa tahu apa yang di masa datang kan, kita tidak bisa pastikan. Cuma yang kita bisa perkirakan adalah apa yang akan diulang
Harga saham itu kan pada prinsipnya adalah cerminan dari kinerja perusahaan. Nah, berangkat dari laporan keuangan yang ada, kita kan bisa melihat, oh ternyata perusahaan ini jadi sebelum beli itu seorang investor wajib melakukan pengenalan, gitu kan. Perusahaan ini kalau dari 5 tahun yang lalu sampai sekarang konsisten nih menciptakan laba, menciptakan pertumbuhan aset. Rata-rata tiap tahun harga sahamnya naik 20%. Artinya kan sudah punya bayangan nih. Artinya kemungkinan besar dengan situasi yang ada masih ada kemungkinan buat perusahaan ini harga sahamnya naik 20%. Itu secara teorinya. Nanti secara best practice-nya di lapangan itu bisa berubah. Bisa saja ternyata kenaikan 20% nggak butuh setahun, Mbak. 2 pekan juga bisa. Atau sebaliknya, udah dipegang 6 bulan, harga sahamnya naik sampai 30%. Kemudian si investornya berpikir, ini baru 6 bulan. Gimana kalau saya pegang 12 bulan? Padahal kalau dia sudah paham di awal kalau bahwa harga sahamnya bisa tumbuh 20%, sementara udah dikasih 30%, berarti kan udah melebihi ya. Cuman karena masih mengukur waktunya baru 6 bulan, coba bertahan 12 bulan. Ternyata pas di bulan ke-12 turun. Baik-baik dapat 30% malah jubalan 10%. Nah, itu bisa terjadi. Jadi kembali kepada horizon investasinya. Jadi setiap kita yang mau jadi investor itu memang harus sudah mulai dari awal sudah mulai mengukur konsep investasinya apa. Kalau kita meniru genuine investor yang investor tulen, mereka tidak melihat harga. Mereka melihat optimalisasi kinerja perusahaan. Kapan mereka keluar dari perusahaan tersebut, mereka tidak mengejar harga, tapi yang mereka kejar adalah imbal hasil investasi dalam bentuk dividen, passive income, dan ini yang bagus. Jadi kalau tujuan investasinya adalah mengejar passive income berupa dividen, maka baru dijual kalau perusahaan itu dianggap tidak mampu lagi menciptakan pertumbuhan bisnis. Dan itu bisa panjang ceritanya. Tapi kalau memang tujuan awalnya hanya untuk mendapatkan pendapatan dari aktivitas transaksi beli jual sahamnya misalnya, maka itu harian sekalipun naik 2-3% saja sudah dilakukan, tapi itu kembali pada pilihan. Yang bagus kan adalah bagaimana berinvestasi untuk mendapatkan imbal hasil optimal yang berupa dividen. Pasti itu menjadi salah satu tujuan utama begitu ya. Betul, passive income. Karena itu, yang benar seperti itu. Taruh duit, biarkan perusahaan yang mengelola uang kita, dari hasil kelolaan itu menghasilkan laba, nah dari laba yang dibagikan. Kita dapat setahunnya berapa persen bergantung pada besaran saham yang kita miliki gitu kan. Makin besar kita punya saham, dividen juga akan makin nambah seperti itu. Nah itu adalah yang menarik. Baik. Kemudian Pak Ari kalau misalnya melihat investor yang katakanlah baru mulai ingin bergabung, perusahaan apa yang kira-kira tepat dan berpotensi di bidang apa bergeraknya? Kalau bicara perusahaan apa, kebetulan kalau dari bursa ini kami tidak bisa mengomentari perusahaannya, tapi yang paling mudah bagi kami adalah berangkatlah dari knowledge kita, dari pengetahuan kita, apapun pengetahuan kita, yang kemudian dikaitkan kepada perusahaan yang tercatat di bursa. Contoh misalnya kita katakanlah aktif anggaplah kita pelanggan biasa gitu kan, pelanggan biasa menggunakan produk-produk yang di rumah gitu kan. Silakan cek barang-barang di rumah, produk-produk konsumsi di rumah, lihat baik-baik ada berapa banyak produk tersebut dan ternyata datang dari perusahaan apa. Dilihat saja di mereknya, ternyata di belakang tulisan TBK gitu kan, di produk itu. Dicari apakah tercatat di bursa, ternyata ada perusahaannya di Bursa Efek Indonesia. Maka kita lihat di rumah saya ada sekian item dari perusahaan ini gitu kan. Ya udah, produknya kita pakai, masa kita nggak mau jadi pemilik perusahaannya? Bahkan dari situ hal yang sederhana dulu. Atau misalnya bangun tidur kan yang diambil handphone. Dia tuh providernya. Wah, providernya ada dari berbagai perusahaan. Selama ini saya menggunakan provider ini happy saja. Dan kalau ngobrol sama banyak teman, ternyata rata-rata pengguna dia gitu kan. Ya kenapa nggak kita miliki perusahaannya? Makanya dari hal seperti itu dulu. Setelah itu baru memang advance-nya adalah mulai belajar tentang laporan keuangannya seperti itu. Kalau misalnya kalau di Indonesia kan katakanlah saham ini yang paling menjadi incaran investor ini adalah menjadi investor katakanlah perbankan gitu ya. Nah kalau misalnya semua orang investor ini tertuju kepada perbankan, katakanlah bank yang sama begitu. Apakah ini juga akan mempengaruhi terhadap dividen nantinya? Apakah memang semakin tinggi permintaan akan saham itu, maka tentunya semakin baik juga performanya? Seperti apa Pak Ari? Oke, terkait dengan jumlah saham itu kan memang dari awal sudah dicatatkan berapa banyak yang dicatatkan di bursa yang kemudian dapat diperdagangkan di antara investor. Nah,
jumlah itu tidak akan berpengaruh terhadap pembagiannya. Besaran dividen itu akan bergantung kepada kinerja perusahaan, laba perusahaan. Jadi tidak masalah. Jadi kan semakin banyak investor memegang saham perusahaan tersebut, maka perusahaan itu akan mendapatkan kredit poin yang bagus pula. Karena apa? Oh, ternyata publik banyak nih yang pegang saham Anda, percaya banget sama manajemennya. Berarti kan tata kelola, produk, visi dan misi bisnisnya atau rencana bisnis itu baik sekali, sehingga ya berbisnis dengan perusahaan ini akan baik gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya salah satu ukuran buat perusahaan. Makin banyak pemegang saham dia, mungkin luas pemegang saham dia, itu menunjukkan perusahaan ini adalah sebuah perusahaan yang bonafit. Kredibilitas bisnisnya terjaga, GCG-nya terjaga, produk yang dihasilkan solid, konsisten dalam menciptakan laba, konsisten dalam menemukan aset. Nah, hal-hal seperti itu yang menjadi ukuran. Nah, buat investor ketika menemukan ada sebuah perusahaan yang sahamnya kok banyak banget dipegang orang gitu ya, kan berarti sudah gambaran sederhana aja. Makin banyak basis investor menunjukkan perusahaan ini solid sebenarnya kan, walaupun itu harus dibuktikan lagi kembali kepada laporan keuangannya seperti itu. Jadi memang harus kita pelajari juga laporan keuangannya. Fundamental itu harus sudah. Jadi prinsip-prinsip pertama yang mesti dipelajari oleh investor itu adalah tentang kondisi keuangan. Prinsip kedua mesti dipelajari oleh investor adalah tentang fundamental bisnisnya. Apakah bisnisnya itu sangat bergantung kepada suatu situasi atau tidak? Kalau bergantung pada situasi kan kita lihat apakah sangat bergantung pada kebijakan pemerintah atau hanya bergantung kepada satu dua buyer gitu kan, itu kan sangat sensitif ya. Nah, itu perlu juga mesti dipahami. Ketiga ya pengetahuan tentang apakah saham ini harganya masih under value atau over value. Jangan tertukar dengan wah ini satu lembar saham harganya 167.000. Ada loh di bursa. Satu lembar sahamnya itu 167.000. Mahal juga ya? Bukan lagi mahal banget. Karena kan pembelian minimal saham di bursa itu kan satu lot ya. Satu lot 100 saham. Nah, ini satu sahamnya aja 167.000. Mungkin buat kita yang lainnya mahal, tetapi buat yang investor yang jeli 167.000 itu nggak ada apa-apanya. Kenapa? Karena perusahaan mampu menciptakan laba konsisten, saya katakan lebih dari 30% daripada asetnya. Kan sehat banget tuh. Artinya 167.000 kalau saya pegang saham ini selembarnya 167.000, mungkin hanya butuh 5 tahun sudah balik modal berdasarkan dividen. Kuncinya kan kata kuncinya ada di dividen, kemampuan perusahaan untuk menciptakan laba yang akan dibagikan kepada para pemegang saham. Bisa juga kita ketemu harga sahamnya berapa? $2 perak. Wah, murah dong. Padahal belum tentu, mesti kita lihat apakah $2 perak itu murah. Ternyata begitu kita cek di laporan keuangannya, perusahaan ini punya utang 2 kali modal sendiri. Sehingga kalau bagi dividen cuma bagi ₹1 per saham. ₹1 per saham, walaupun harga sahamnya $2 perak, bayangin berapa tahun tuh? 200 tahun kan baru balik modal. Jadi itu cara melihat murah mahal dari sebuah saham. Artinya memang paham punya pantau ini adalah salah satu cara kita untuk mengingat kepada calon investor maupun yang sudah investor untuk bisa dapatkan hasil yang optimal. Jadi kita memang benar-benar harus mengetahui betul bagaimana performa perusahaan yang ingin kita katakanlah beli sahamnya begitu. Kemudian Pak Ari, kalau misalnya kita melihat ini ya, kan memang berbicara mengenai saham ini ada untung rugi fluktuatif begitu ya. Kadang-kadang dia naik, kemudian juga kadang-kadang dia turun. Nah, kalau misalnya saham-saham yang ada saat ini, katakanlah si investor baru ini baru membeli hari ini, kemudian juga dia merasa aduh kayaknya saya tidak cocok nih di pasar saham. Kira-kira apakah dia bisa serta-merta menarik semua katakanlah menjual semua sahamnya itu dalam jangka waktu mungkin 2 minggu, sebulan, atau mungkin juga bukan 5 hari begitu, sepertinya saya butuh uangnya nih, saya ambil aja nih. Apakah itu bisa terjadi atau ada jangka waktu tertentu yang tidak bisa dijual? Untuk transaksi saham itu sangat sederhana ya, Mbak Wima. Setiap investor boleh membeli dan boleh menjual kapan saja sepanjang hari bursa. Ketika dia membeli saham, katakanlah dia belinya hari Jumat nih, maka secara keseluruhan penerimaan saham dia itu diterimanya di hari Selasa. Kemudian uangnya udah harus dibayarkan di hari Selasa. Begitu juga sebaliknya, misalnya nih hari Jumat dia jual sahamnya, entah itu dalam keadaan untung maupun rugi ya dia jual, maka kapan dia terima duitnya? Di hari Selasa. Jadi kita mengenal penyelesaian waktu transaksinya T+2. Jadi dari hari transaksi, maka finalisasi transaksinya diselesaikan di hari kedua, T+2. Jadi kayak seperti itu Mbak Wima. Jadi kalau ditanya apakah ada masa waktu dikunci? Enggak.
nggak ada kita nggak mengenal masa waktu dikunci buat seorang investor. Dia bisa kapan saja punya saham dan bisa kapan saja untuk melepas sahamnya. Penyelesaian transaksinya ada T+2. Jadi kalau Anda belinya hari Jumat, maka baru terima sahamnya secara keseluruhan dalam sistem itu di hari Selasa. Begitu juga sebaliknya, kalau kita jual sahamnya hari Jumat ini, mengingat Sabtu Minggu kan libur ya. Nah, maka hari Selasa nanti uang hasil penjualan sahamnya akan diterima oleh si investor. Ditransfer kembali ke rekening yang ke rekening dana investasinya dulu. Setelah dari rekening dana investasinya baru oleh si investor yang bersangkutan dipindahkan ke rekening pribadi dia. Jadi memang ternyata tidak seribet yang kita bayangkan. Nggak ribet, mudah banget. Dan dan liquid. Kalau misalnya membayangkan tentang saham itu sepertinya harus ekonom, kemudian juga harus perusahaan besar, kemudian juga harus orang yang mengerti benar perbankan. Tapi sebenarnya kalau misalnya lihat, kita ulik lagi pemirsa, bahwa saham ini sebenarnya bisa menjadi bisa menjadi katakanlah dunia baru bagi masyarakat Indonesia. Tidak harus berbasic ekonomi begitu, kemudian juga semua orang bisa menjadi investor. Betul. Investor saham. Betul. Dengan peluang yang dijanjikan, asal memang sudah dipantau terlebih dahulu perusahaannya. Nah, mewakili pemirsa nih Pak Hari, apa saja yang harus diperlukan ketika misalnya seorang itu ingin membeli saham? Bagaimana cara mendaftar, di mana mendaftar, apa aplikasi yang harus dia miliki, dan kira-kira tadi bagaimana meyakinkan bahwa ini saya sudah berada di track yang benar begitu? Apakah memang ada rules-nya tertentu, seperti apa? Oke, untuk mulai ya, bagi masyarakat yang ingin memulai memanfaatkan pasar modal, khususnya pasar saham yang ada di Bursa Efek Indonesia sebagai salah satu pilihan investasinya, maka yang perlu dilakukan pertama kali adalah melakukan pembukaan rekening efek di perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas juga harus terdaftar di OJK dan diawasi oleh OJK dan merupakan anggota bursa dari Bursa Efek Indonesia. Itu bisa dicek di websitenya Bursa Efek Indonesia apakah dia perusahaan sekuritas yang merupakan anggota bursa atau tidak. Karena kalau di luar itu tidak bisa. Jadi harus anggota bursa dari Bursa Efek Indonesia. Ini tidak ditentukan. Ada sekitar 96 perusahaan efek yang menjadi anggota bursa dari Bursa Efek Indonesia yang bisa melayani kepentingan masyarakat untuk berinvestasi. Di luar itu tidak bisa. Jadi kalau misalnya ada perusahaan tiba-tiba menawarkan Anda bisa beli saham yang ada di Bursa Efek Indonesia, tapi kalau dia ternyata bukan anggota bursa, tidak bisa. Jadi memang harus membeli di yang sudah disebutkan tadi, begitu. Tidak bisa langsung membeli di Bursa Efek. Nggak boleh, nggak boleh. Harus melalui perantara pedagang efeknya. Nah, syaratnya apa? Persyaratan sangat sederhana kok sekarang ini. Sudah banyak perusahaan sekuritas yang menerapkan persyaratan yang sangat ringan. Modalnya cukup KTP, kemudian nomor rekening di bank atas nama pribadi, 2 itu aja dulu. Yang sudah dipakai begitu. Iya, aja ada rekening gaji atau apa terserah gitu ya. Atas nama pribadi yang bersangkutan yang sesuai dengan KTP, udah melakukan pendaftaran. Pendaftaran zaman sekarang malah lebih canggih, online. Bisa lakukan sendiri secara mandiri. Kemudian selesai, tunggu, ada yang sampai 30 menit saja udah jadi rekening efeknya, ada yang harus 2 minggu gitu kan, tergantung kepada si perusahaan sekuritasnya. Pertanyaannya, butuh modal berapa? Zaman sekarang udah simpel, silakan buka dulu akunnya, udah jadi, ada berapa uangnya silakan taruh. Itu kan. Jadi kalau ditanya modal awalnya adalah niat dulu deh. Niat dulu. Nah, setelah itu baru kita bicarakan apakah yang bersangkutan ini on track atau tidak. Kalau buka langsung jadi investor tanpa pembelajaran terlebih dahulu, minimal ikut deh sekolah pasar modalnya Bursa Efek Indonesia. Ada dan itu gratis. Di setiap kantor perwakilan itu diselenggarakan, termasuk di Sumsel. Kebetulan kalau kita kebanyakan secara online dengan berbagai anggota bursa sebagai mitra di dalam sekolah pasar modal itu. Belajar dulu di sana, dapatkan dulu pemahaman, mengerti dulu resikonya, karena resiko itu harus dipahami. Tidak ada investasi yang tidak mengandung resiko, namun berkat resiko investasi kita bisa berhasil. Karena kita tahu hal-hal yang harus dihindari kan. Nah, setelah mengikuti hal tersebut, maka kita bisa tahu apakah investor ini on track atau tidak. Dia akan on track ketika dia merasa happy. Itu dulu Mbak. Senang gitu kan. Pak, saya kemarin beli saham, terus ternyata sahamnya turun. Terus kenapa Pak? Ya saya senang Pak, saham ini memang saya incar gitu kan. Saya udah pelajari setiap tahun
konsisten labanya naik 20%, Pak. Harga sahamnya konsisten naik 20%. Kemarin saya beli di 1.000, hari ini turun jadi 800. Saya beli lagi, Pak. Kenapa? Dia menggunakan teknik namanya dollar cost averaging istilahnya, atau transaksi secara berurutan berdasarkan koreksi harga. Dia yang dihitung sama dia apa? Yang dihitung, saya bisa dapatkan saham ini dengan harga lebih murah sehingga rata-rata jadi murah. Dalam 1 tahun harapan saya imbal hasilnya lebih dari 20% karena dia dapatnya murah kan. Nah, ada yang tuh begitu, Pak. Itu, Mbak, itu ukuran happy. Ada juga yang sebaliknya. Pak, saya udah beli saham, Pak. Terus naik, Pak, saya jual 20%, tapi saya sebel. Kenapa? Ternyata besok naik lagi. Ya, jadi kalau kita tanya ukuran kepuasannya harus kembalikan kepada tingkat kepuasan dari masing-masing. Jadi kalau tanya on track itu apakah dia on track atau tidak adalah tingkat kepuasannya. Kalau dia merasa happy, merasa senang, maka itu cocok untuk yang bersangkutan. Nah, pertanyaannya, apakah kan di Bursa Efek Indonesia sahamnya banyak ya, ada lebih dari 930-an saham yang ada di Bursa Efek Indonesia, perusahaan-perusahaannya. Apakah semua harus dimiliki? Tidak perlu. Cukup fokus pada 1, 2, 3, 4, 5 perusahaan saja yang benar-benar kita paham bisnisnya, yang benar-benar kita ngerti. Kenapa kita kan beli saham pakai duit, terus jual saham dapatnya duit kan? Berarti itu motivasi utama kita menghasilkan pendapatan. Entah itu pendapatan sifatnya harian atau imbal hasil optimal dari dividen plus harganya gitu kan, kenaikan harga. Sepanjang kita fokus pada perusahaan-perusahaan tersebut, maka potensi untuk mendapatkan imbal hasil yang optimal itu jauh lebih besar dibandingkan kita mencoba untuk membeli saham dari perusahaan yang kita tidak mengerti sama sekali bisnisnya. Kita nggak ngerti dari mana perusahaan ini bisa mencetak laba, jangan dimasuk gitu kan. Tapi kalau kita paham, oh ini perusahaannya seperti ini loh, dikasih tantangan begini lolos, dikasih tekanan begini secara ekonomi lolos. Bahkan waktu COVID kemarin bukannya malah merugi, cuan, malah menaik, malah laba perusahaannya. Ada. Banyak. Oh iya. Justru perusahaan-perusahaan waktu zaman COVID itu yang mampu beradaptasi dengan situasi itu malah membukukan laba yang lebih baik. Jadi dia melakukan mengkonversi gaya bisnisnya. Itu banyak gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini yang justru menarik. Jadi kalau dibandingkan ini Donald Trump dengan tarifnya dibandingkan dengan COVID mana yang lebih berat? Ya COVID kemarin jauh lebih berat. Itu kan ekonomi benar-benar shutdown, kita nggak bisa kemana-mana gitu kan. Tapi kalau tarif ini kan semuanya bisa dinegosiasikan, kan seperti itu. Nah itu Mbak. Jadi kalau kita tanya di mana tingkat kepuasannya, apakah on tracknya seorang investor dilihat dari tingkat kepuasan dia. Bagi orang yang sudah menjadi investor saham, ada yang mengatakan bahwa saham ini adalah investasi terbaik ya, begitu ya Pak ya. Bagi orang yang sudah mengerti betul tentang saham. Tapi ada di satu sisi masih banyak yang mengatakan bahwa saya lebih suka investasi emas nih, karena lihat sekarang nih kan emas tiba-tiba naik itu bisa dan tiba-tiba turun, tapi turunnya juga nggak banyak-banyak banget. After 5 years. Tapi ada bentuknya, ada wujudnya, dan bisa tidak seperti properti yang harus menunggu bertahun-tahun untuk menjual kan. Kita bisa menjual hari ini, kita bisa jual dengan harga yang bisa kita katakan untungnya lumayan ya, lebih dari 20% untuk beberapa bulan terakhir ini. Nah, kalau untuk si saham ini Pak Hari tadi sudah sempat disinggung, apakah memang tadi ada kemungkinan nih kenaikan dalam 1 tahun itu 20% begitu, kalau misalnya deposito kan katakanlah 12 begitu ya yang ditawarkan. Nah, kalau di saham itu berkemungkinan naik sampai 20%. Kalau di saham itu unlimited, Mbak. Oh iya. Tahun lalu itu ada saham yang mengalami kenaikan lebih dari 1000%. Wow. Ada. Dan itu kelompok dari pengusaha yang kaya itu. Apa ini yang menyebabkan si perusahaan bisa naik sampai dengan 1000% ini? Karena sektor bisnis dia. Sektor bisnis dia itu lagi sesuai dengan tren bisnis, tren. Jadi ada tren. Pada saat itu namanya energi terbarukan. Perusahaannya go public dengan konsep bisnis energi terbarukan. Nah, itu kan lagi tren. Jadi udah semua berekspektasi bahwa perusahaan ini akan berkembang baik di masa mendatang. Udah kayak gitu aja. Nah, itu yang membuat kalau ada investor jeli, itu bahagia. Bahagia banget ya kalau misalnya. Saya susah ketemu investor yang sanggup memegang sahamnya yang sudah mengalami kenaikan 1000%. Itu jarang, Mbak.
naik 20%, 30% udah jual biasanya. Iya. Takut turun soalnya. Ya, karena konsep investasi dia kembali. Kita ketemu tuh beberapa investor yang benar-benar tidak peduli dengan harga. Jadi kalau dia tidak peduli dengan harga, maka harga mau naik mau turun dia tidak ambil pusing. Yang ditunggunya adalah? Yang dia punggung adalah optimalisasi kinerja. Optimalisasi kinerja, kalau itu berhasil maka harga pasti naik. Yang pun karena tujuan utama investasi dia adalah mengejar passive income, dividen. Baik, Pak Hari, ini kalau berbicara mengenai saham fluktuatif, naik turun, hari ini turun, besok naik turun lagi, turun lagi, nggak tahu nih kita untung atau rugi nih. Ini gambling juga ya kalau gitu investasi saham. Tapi gambling itu balik ke ini, Mbak. Sebenarnya nggak gambling, itu sangat terukur. Kembali ke si investornya. Investornya harus punya yang namanya tingkat imbal hasil yang dia inginkan. Yang dia inginkan. Dalam kurun waktu yang dia tetapkan. Jadi kalau misalnya saya pengen investasi saham selama 12 bulan dengan harapan selama 12 bulan itu imbal hasilnya adalah 20%. Katakanlah begitu. Maka kan tidak gambling. Sudah terukur sekali. Ketika kan? 20% langsung jual begitu. Ternyata baru sebulan 20%, ya udah. Tapi kan kebanyakan apa yang terjadi? Tambah. Ini baru sebulan udah 20%. Niat 12 bulan. Gimana kalau saya tambah lagi kemudian bertahan 20%? Ternyata hasilnya malah sebaliknya gitu kan. Ya itu kan kembali tidak patuh, tidak disiplin sebenarnya kan. Kemudian atau tidak bisa membaca pasar begitu ya. Lebih ke tidak disiplin sih sebenarnya. Pak Hari, kemudian resikonya apa nih? Kita dari tadi bilang bahwa kita berbicara mengenai peluang. Nah, resikonya sebenarnya ketika kita menanamkan uang kita di pasar saham ini apa? Oke, kita mengukur resiko itu ada beberapa kelas resiko ya. Mulai dari resiko likuiditas, mulai dari resiko pasar gitu kan. Kalau kita bicara resiko likuiditas, maka resiko yang akan diterima oleh investor jika si investor ingin menjual sahamnya, namun ternyata sahamnya tidak dapat diperdagangkan, disuspend misalkan. Nah, itu berarti si investor harus menunggu sampai sahamnya tidak disuspend baru dapat melakukan penjualan. Itu satu. Kalau resiko pasar ya bisa saja karena misalnya faktor-faktor yang sifatnya general tapi berdampak luas. Contoh waktu COVID kemarin atau sekarang ketidakpastian akibat tarif Donald Trump atau perang nih. Kemarin kita sempat diganggu oleh perangnya Ukraina Rusia, terus di Timur Tengah, sekarang India Pakistan. Walaupun kalau India Pakistan mungkin secara ekonomi tidak terlalu besar dampaknya, teman kan tetap juga itu memberikan ketidaknyamanan tersendiri gitu kan. Nah, ini juga akan berpengaruh gitu kan. Nah, risiko ini akan berdampak terhadap fluktuasi harga gitu kan. Nah, ketika misalnya si investor ingin menjual ternyata situasinya lagi tidak baik, kan orang akan khawatir. Ketika khawatir cenderung untuk menjual. Nah, itu yang akan terjadi gitu. Kemudian risiko terburuknya apa? Risiko terburuk jika investor melakukan pembelian saham sangat sembrono, alias dia tidak mempelajari terlebih dahulu perusahaan yang hendak dia beli sahamnya. Sehingga ketika dia beli ternyata perusahaan itu sangat jelek secara keuangan. Negatif banget dari sisi aset segala macam, sehingga pada suatu saat ternyata perusahaan dinyatakan bangkrut. Nah, ketika itu sampai terjadi, maka itu menjadi resiko yang harus ditanggung oleh si investor dengan kemungkinan uangnya hilang akibat perusahaan itu bangkrut. Dan itu benar bisa dicegah. Cegahnya apa? Ya pelajari dulu perusahaannya, jangan dibeli. Kalau kita kan berusaha kan mencatatkan saja dan memberikan notis kepada investor bahwa perusahaan ini asetnya negatif loh. Itu ada. Kita punya namanya notifikasi khusus kepada saham-saham untuk membantu investor mengantisipasi jangan sampai ketika dia membeli saham dia menemukan perusahaan yang tidak cocok sebenarnya dengan gaya investasi dia. Jadi kita bantu itu seperti itu. Itu ada notifikasi khusus namanya. Nah, itulah kalau kita lihat berikan gambaran-gambarannya. Ya kalau risiko ringannya itu tadi baru turun lagi butuh duit ya terpaksa jual. Ada itu sering juga kejadian gitu kan. Lagi butuhnya duit sahamnya turun. Aduh ada pas giliran lagi naiknya lagi antang lagi nggak butuh duit. Ada juga. Ya kembali sebenarnya tujuan investasinya apa dulu. Kemudian Pak Hari, kalau misalnya kita sudah berinvestasi nih di saham, nah ini juga yang dikhawatirkan oleh mungkin masyarakat yang ragu-ragu ingin menanamkan katakanlah modalnya di pasar saham. Misalkan nih seperti kemarin nih pandemi, tiba-tiba kan kita tidak ada persiapan sebelumnya bahwa tiba-tiba akan pandemi. Kemudian waktu itu ekonomi katakanlah lumpuh. Nah, si perusahaan-perusahaan ini kan juga akan kesulitan. Tidak hanya kita yang merasa kesulitan, tapi juga investor lainnya juga tiba-tiba mengambil katakanlah panic selling begitu ya semuanya. Ya udah kita jual aja lah nih, uang nggak ada, nggak muter.
tiba-tiba si perusahaan ini tidak mampu, katakanlah tidak bisa mengakomodir nih semuanya ini, semua investor ini ingin menjual dalam waktu yang bersamaan. Nah, lalu misalkan itu terjadi, kemana mereka bisa katakanlah meminta pertanggungjawaban akan apa ya, dana yang mereka butuhkan? Pernah terjadi? Waktu COVID kemarin, Mbak. Jadi begitu di Indonesia nyatakan ada COVID di tanggal 14 Maret 2020 20. ya. Itu panik. Investor jualan gitu kan. Iya. Jual-jualan, semua tetap terpenuhi. Jadi yang menjual tetap dapat uangnya, yang membeli tetap dapat sahamnya. Karena Bursa Efek Indonesia kan punya sistem yang mampu untuk menerima transaksi dalam jumlah besar dalam satu waktu gitu kan. Judge kita udah berkembang seperti itu. Nah, investor tetap ada yang beli dan tetap ada yang jual. Yang menjual itu karena mungkin persepsinya adalah situasi buruk sekali. Yang membeli mengatakan pasti ada opportunity. Nah, faktanya memang waktu COVID, di awal-awal COVID, bursa kita itu terkoreksi sampai 30-an%. Tapi di akhir tahun, bursa kita malah membukukan pertumbuhan. Minusnya cuma tipis akhirnya. Bayangkan ketika ada yang waktu di Maret orang jual-jual dia nampung, ditutup tahun orang lain yang jual-jual mungkin sedih, yang membeli itu bahagia. Dan itu banyak kejadian. Itu bahagia. Nah, itu situasi yang ada dan semua transaksi terjadi aman, tidak ada yang tertolak. Dan semua investor tetap mendapatkan apa yang menjadi hak mereka atas transaksi dia. Itu sih no problem di bursa sih no problem. Dan transaksi itu kan antar investor ya, bukan dengan perusahaan. Kan perusahaan sudah selesai urusannya pada saat IPO, karena pada saat IPO itu Initial Public Offering dia melepaskan sahamnya yang telah dicatatkan di KSE, kemudian didistribusikan oleh BAE-nya ke para investor yang membeli saham dia, maka perusahaannya sudah terima uang, dan itu yang saham yang ada di bursa itu udah perdagangan antar investor. Seperti itu, udah berbeda lagi itu ceritanya. Jadi memang benar-benar bicara tentang timing ya, kapan kita butuh, kapan kita perlu, kapan kita masih tetap bertahan dan percaya nih bahwa ini nantinya akan naik lagi nih. Betul. Begitu. Ya, yang penting itu begini, bagaimana memanage memanage resiko itu dengan baik. Ketika untuk pemula sekalipun, bahkan sudah profesional sekalipun, yang profesional itu bukan berarti nggak pernah ada rugi gitu, atau mengalami kerugian, ada, tapi mereka melakukan itu dengan sangat wise gitu, sangat bijak, sangat profesional. Karena apa? Justru mereka harus keluar dari perusahaan itu. Kita nggak apa-apa rugi, lebih baik rugi sekarang daripada ruginya makin dalam, kan begitu kan? Apakah itu keputusan yang jelek waktu membeli? Enggak, pada saat mereka melakukan pembelian kan udah diukur, Mbak. Hanya kan dalam realitasnya ada situasi-situasi kemudian ternyata tidak berpihak kepada perusahaan itu kondisinya, kan itu. Dan mau tak mau kita harus keluar gitu kan. Nah, untuk yang baru-baru mulai ya penting untuk belajar juga merasakan kerugian. Supaya apa? Supaya ketika rugi di awal kejadian, dia bisa belajar apa yang menyebabkan saya rugi gitu kan. Bukan berarti kapok justru, tapi dipelajari. Ini saya timbul kerugian gara-gara apa ya? Jadi dipelajari dulu kan, apakah pembeliannya hanya mengandalkan emosi, ataukah pembeliannya hanya mengandalkan informasi dari teman, ataukah pembeliannya hanya berdasarkan insting. Itu kan hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan gitu kan. Nah, bagaimana supaya tidak terulang kerugian ini? Oh, saya harus rubah metodenya. Nah, ketika dia melakukan pembelian saham dan kemudian ternyata bisa membukukan keuntungan, itu bukan selesai PR-nya, masih ada PR. Yang mesti dipelajari lagi adalah kenapa saya bisa untung dari saham ini, gitu kan? Apakah pembeliannya benar berdasarkan fundamental perusahaan? Apakah pembeliannya benar berdasarkan kinerja harga sahamnya pada saat itu memang lagi murah? Ataukah apakah melakukan pembeliannya karena memang sedang ada corporate action yang akan timbul dari perusahaan? Jadi hal-hal yang bersifat memberikan untung pun harus dipelajari. Hal-hal yang bersifat pernah memberikan kerugian juga dipelajari. Fungsinya apa? Tugas investor itu kan adalah merepetisi keberhasilan. Merepetisi keberhasilan, yang direpetisi jangan yang kegagalan ya kan. Yang kegagalan berhenti dong gitu kan. Kemarin saya rugi gara-gara apa ya? Oh, gara-gara ini, berarti jangan diulang dong, gitu kan. Itu penting untuk merasakan rugi itu untuk supaya jangan diulang, gitu kan. Nah, kemarin saya beli ini kok bisa untung, kenapa ya? Cari tahu penyebabnya. Oh, karena ini. Oh, berarti mungkin kalau timing the market itu susah. Itu bukan pekerjaan mudah.
Tapi yang paling penting adalah bagaimana mengulangi proses-proses yang mendekati itu. Kan gitu kan. Itu buat mereka yang ingin investasi jangka pendek banget. Kalau yang jangka panjang ya udah alat ukurnya sederhana aja. Bisnis, laporan keuangan. Dua itu jadi ukuran paling utama. Setelah itu baru dilihat dengan harga sahamnya. Apakah over value atau under value. Baik Pak Hari, kalau misalnya investor yang sudah lebih dulu nih berkecimpung di pasar saham, kira-kira saldo awal katakanlah mereka membeli saham-saham itu kira-kira berapa sih? Sekarang itu setoran awalnya murah Mbak, murah banget. Tapi rata-rata mereka biasanya gambling berapa dia? Kita nggak bisa sebut gambling, beda Mbak. Ini kebetulan ada fatwa MUI juga. Mekanisme transaksi di bursa itu telah mendapatkan fatwa MUI juga. Halal DSN MUI. Bahkan kita punya daftar efek syariah juga, itu ke saham-saham yang sesuai dengan syariah. Kemudian penyelesaian transaksi juga ada, itu juga masuk dalam fatwa MUI juga nomor 80 gitu kan. Artinya untuk warga Indonesia yang menganut syariah sebagai falsafah hidup bisa manfaatkan pasar modal. Karena itu memang ada termasuk bisa terhindar dari perusahaan-perusahaan yang tidak sesuai dengan kaidah syariah. Itu ada gitu kan. Jadi ada pilihannya begitu ada pilihannya. Nah, kalau ditanya besaran awal ya, anak-anak muda kenapa bisa punya rekening efek? 10.000 aja udah bisa beli saham. Nah, tapi kalau ditanya apakah 10.000 bisa dapat perusahaan yang bagus banget? Ya enggak. Gitu kan. Tapi bukan berarti harga saham yang cuma 200 perak itu jelek. Belum tentu gitu kan. Semuanya itu akan waktu yang menjawab gitu kan. Tapi artinya butuh waktu yang cukup lama ya untuk yang saham 200 rupiah ini tadi katakanlah. Itu relatif. Once ada kebijakan atau ada situasi yang mendukung bisnis mereka, itu bisa sangat cepat sekali. Tiba-tiba boom. Tapi kalau misal memang situasi yang anggap saja normal berdasarkan ya time frame yang ada, mungkin butuh waktu ya akhirnya kan untuk bisa menunjukkan bahwa dia adalah sebuah company yang sehat dan kuat. Sebenarnya kan banyak perusahaan di bursa itu ternyata perusahaan yang sangat sehat, sangat kuat bisnisnya, konsisten bikin laba, tapi tidak terkenal. Banyak Mbak, gitu kan. Hanya gara-gara nggak terkenal aja, gitu loh. Tapi kalau orang itu mempelajari laporan keuangan, ini perusahaan sehat banget loh, dividennya nggak pernah lepas, bayar terus gitu. Bahkan rasio antara dividen dengan labanya itu 30%, itu gede. Dia selalu bayar dividen minimal 30% dari laba gitu kan. Memang sudah ada di bursa itu beberapa perusahaan yang mampu membagikan dividen sampai 100% laba, itu ada. Dan itu udah pasti harga sahamnya juga kemana-mana itu. udah mahal banget biasanya kayak gitu. Nah, tapi itulah akal ukurnya gitu kan. Nah, kalau ditanya besaran modal ya kembali. Semakin seseorang itu punya pengalaman, maka mentalnya sudah terbentuk, ya kan? Karena untuk jadi investor itu dibutuhkan juga ketenangan. Karena kembali investasi di pasar modal tidak instan, dia butuh waktu. Nah, menjalani proses untuk menjalani waktu yang panjang itu kan akan bertemu dengan banyak situasi. Yang tadi membuat saham kita untungnya banyak, tiba-tiba udah turun, atau sebaliknya ada perusahaan yang kita beli sempat turunnya banyak, tiba-tiba udah berbalik menjadi sangat baik setelah kurun waktu tertentu, itu pasti terjadi. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya melihat bahwa bagaimana mekanisme pasar saham ini sebenarnya aman sekali ya Pak untuk katakanlah pemula pun begitu. Yes. Aman sekali dan sudah on track, kemudian juga sepertinya yang dikhawatirkan dari penipuan kemudian juga kerugian ini sebenarnya tidak ada, sangat terbuka dan memang mekanismenya sudah jelas. Yes. Begitu, hanya mungkin belum terjamah saja oleh masyarakat di luar sana. Sebenarnya aman dan juga hanya tidak bisa kita sentuh saja barangnya ya, mungkin mereka menganggapnya ribet ya. Iya benar, kayak transaksi tuh kayaknya ribet banget gitu, mesti lihat laporan keuangan kan kesannya gitu kan ya. Yang namanya proses itu memang butuh waktu dan butuh pelajaran gitu kan. Makanya tapi yakinlah dengan kita benar-benar mempelajari sebuah perusahaan, bisnisnya apa, model bisnisnya gimana, mengerti laporan keuangannya, itu akan membuat imbal hasil yang akan diperoleh itu langgeng. Karena kan kita punya ilmunya akhirnya kan. Dan ini berbeda dengan forex, berbeda juga dengan Bitcoin dan lain sebagainya begitu. Iya. Kan yang namanya investasi itu kalau prinsip dasarnya harus ada arus kas. Nah, perusahaan ini kan punya arus kas. Nah, arus kas ini akan menjadi ukuran sehat atau tidak bisnis yang dijalankan. Nah, ini dia kalau misalnya kita menanamkan modal katakanlah sebagai investor di pasar saham,
yang memang sudah benar-benar terjamin, ini menghindari kita juga semua untuk berinvestasi bodong begitu ya. Betul Pak Rin, sekali. lebih baik kita harusnya sebenarnya melek informasi mengenai pasar saham ini karena nggak akan mungkin tertipu begitu karena sudah terjamin, sudah ada likuiditasnya begitu. Betul sekali. Memang yang namanya legal itu kan pasti harus ada dokumen. Ya mungkin masyarakat kita tidak menyukai, masih suka yang bodong-bodong itu kan karena tidak butuh dokumen legal istilahnya kan. Iya benar. Nah, memang itu harga yang harus dibayar gitu kan, bahwa untuk mendapatkan kenyamanan dalam berinvestasi, untuk mendapatkan optimalisasi imbal hasil, untuk mendapatkan kelanggengan dalam mendapatkan kenyamanan investasi tersebut, maka dibutuhkan legitimasi kan. Nah, legitimasi berarti dokumen-dokumen yang diperlukannya minimal KTP, minimal nomor rekening pribadi gitu kan. Nah, KTP udah pasti umum lah ya. Tapi kalau KTP pinjol juga kan butuh KTP, Pak. Ya. Tapi kalau yang judi online enggak kan? Oh iya. Itu yang jadi pembedakan. Nah, itulah yang mungkin yang jadi ya memang begitu, yang namanya legal itu kan pasti butuh dokumen pendukung. Fungsinya untuk kenyamanan bersama kan gitu kan. Nah, itu standar lah kayak gitu. Ya kalau dengan judi online ya memang aduh. Ya, kemudian juga mungkin masyarakat kita itu selain masih konvensional, masih ingin uang, kemudian juga ada barang, kemudian juga merasa bahwa kalau investasi itu harus untungnya cepat begitu. Kalau misalnya yang bodong-bodong itu kan biasanya di awal mereka akan diiming-imingi sekian, nanti bulan depan udah dapat sekian loh, bulan depannya udah dapat sekian, tapi di bulan berikutnya ternyata tidak ada lagi begitu. Nah, ini juga yang harusnya pemahaman akan peluang di investasi saham ini sebenarnya besar sekali ya Pak ya? Sangat besar. Faktanya kan banyak sudah yang berhasil dari saham. Ya kalau kita bicara orang lokal kita, Pak Lo Keng Hong contoh lah ya, beliau dengan besar hati berkenan untuk berbagi cerita tentang pengalaman dia berinvestasi sampai dia bisa punya aset triliunan dari saham. Ya kan, kalau orang luar negerinya kita bisa belajar dari Pak Warren Buffett yang menurut informasi terakhir tahun depan katanya dia mau pensiun. Karena usia dia udah 93 tahun. Bayangkan 93 tahun masih aktif di pasar modal. Iya. Mungkin itu resep awet muda juga ya Pak? Ya salah satu awet muda kan adalah kita selalu berpikir kan. Berpikir yang bukan rumit-rumit tapi berpikir untuk berpikir kan membantu kita untuk selalu optimis gitu kan. Nah, kita lihat dari Pak Lo Keng itu contoh nyata beliau bisa menciptakan kesejahteraan keuangan dia dari investasi di saham. Nah, itu bisa diduplikasi sebenarnya oleh siapapun. Hanya memang yang membedakan adalah tingkat kesabaran. Pak Lo Keng Hong, Pak Warren Buffett adalah contoh individu-individu yang selain punya pengetahuan mau belajar. Pak Lo Keng Hong itu setahu saya selalu menggunakan waktunya dalam satu hari itu minimal 6 jam hanya untuk membaca. Membaca informasi apapun yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang ada di bursa, terutama yang dia pegang sahamnya. Setahu saya seperti itu. Nah, kesabaran seperti ini yang memang harus dilatih gitu kan. Jadi kalaupun misalnya buat investor yang Pak saya kan masih ada pekerjaan segala macam mau baca sampai 6 jam gimana ceritanya, ya paling tidak kita paham yang paling sederhana dari sebuah investasi kita yaitu tentang bagaimana tentang laporan keuangannya lah. Kita belajar dan itu kan laporan keuangan kan bukan sesuatu yang harus didominasi oleh sektor ilmu tertentu, misalnya ilmu ekonomi itu enggak. Siapapun itu pengusaha manapun dari bisnis apapun harus punya laporan keuangan kan, dan itu kan mau tak mau harus bisa gitu kan. Nah, mengerti laporan keuangan itu kan salah satu syarat untuk bisa sukses investasi di pasar modal. Nah, sabar itu yang membedakannya, tingkat kesabaran bahwa bisa bersabar 12 bulan 20%, ternyata dalam 1 bulan saja udah naik 20%, maka apa yang harus dilakukan gitu kan. Kalau menurut disiplinnya adalah sudah keluar kan, tapi kalau misalnya ingin melihat ini 20% sudah terjadi hanya dalam 1 bulan dari 12 bulan, apa yang sebenarnya sedang terjadi pada perusahaan ini? Apakah ada potensi untuk lebih gitu kan? Nah, makanya yang perlu dipelajari adalah tentang overvalue dari sahamnya. Apakah kenaikan lebih dari 20% sudah menunjukkan dia overvalue? Kalau dia menunjukkan overvalue, apa yang akan terjadi? Kemungkinan adalah koreksi. Nah, ketika koreksi bisa lebih keras daripada kenaikan. Ya ibarat kita kalau dia terbang, tiba-tiba harus turun tidak pada waktunya kan begitu. Kan akan keras sekali turunnya. Nah, seperti itu. Nah, itu yang perlu dilatih, itu kesabaran juga sebenarnya. Jadi kata kuncinya adalah kesabaran. Memang investasi saham itu modal adalah kejelian dan ketenangan. Kejelian dan ketenangan dan terus harus belajar begitu ya Pak? Ya, itu yang menarik.
konsisten belajar. Jadi tipsnya ini kalau misalnya ingin berinvestasi di pasar saham, apakah menanamkan katakanlah modal ini di satu perusahaan, atau sebenarnya lebih baik ke sebagian di sini, sebagian di sini, sebagian di sini? Diversifikasi itu jauh lebih baik. Jadi diversifikasi pada perusahaan yang berbeda sektor. Berbeda sektor. Ya kalau misalnya perusahaan berbeda tapi sektornya sama aja. Jadi Karena akan bersaing kan mereka kan. bukan begitu, kalau bersaing pasti. Tapi kalau misal bagaimana kalau ternyata ada sesuatu yang berkaitan dengan sektor mereka, ada kebijakan misalnya, ternyata kebijakannya negatif buat sektor itu, sementara kita punya sahamnya di sektor yang sama walaupun dari perusahaan yang berbeda, ya sahamnya kan akan kena kan. Nah akan menarik adalah buat individu punya 3 sampai 5 saham dari 3-5 sektor yang berbeda. Yang dicari adalah dari tiap sektornya menjadi yang perusahaan mana yang paling unggul, atau perusahaan yang sebenarnya baik tapi belum terlihat. Nah, itu kan. Tugas investor di pasar modal itu apa sih? Mencari harta karun. Karena kalau menurut Pak Lokehong, banyak sekali harta karun yang ada di Bursa Efek Indonesia. Tugas kita cari. Jadi kita harus mempelajari ini perusahaan-perusahaan yang mungkin harganya masih di bawah, tapi sebenarnya berpotensinya besar sekali. Betul ini. sekali. Begitu ya. Nah ini justru yang harusnya ini yang bisa dibaca peluangnya. Yes. Ya karena begitu perusahaan itu terbaca terlihat performanya dan investor sudah mulai mengerti, dia kan mengalami kenaikan akibat apa permintaan kan. Permintaan terhadap saja meningkat karena orang-orang udah mulai mengerti ini perusahaan sehat banget loh gitu kan. Dividennya minimal 30% terhadap laba, ya udahlah pasti jadi inceran itu kan. Seperti itu. Dan kalau misalnya sudah sesuai dengan target kita sudah bisa jual. Yep. Pokoknya mau jual terus aja ya. Ya kalau jual kemudian alihkan ke emas. Ya sebenarnya gini Mbak, pasar modal itu kan sebenarnya salah satu media investasi untuk menciptakan kesejahteraan. Yes. Jadi kalau punya emas sekarang modalnya berapa sih? Katakanlah kita datang dari anak muda yang baru mau belajar hidup, katakanlah begitu. Kalau saya langsung pegang emas, udah berapa duitnya kepake? Iya. Kalau saya masuk ke punya aset properti, apalagi itu masuk ke tanah, sama aja. Jadi aset keuangan apa yang dengan modal terjangkau tapi punya ruang untuk tumbuh luar biasa dalam kurun waktu yang relatif tidak terlalu panjang, katakan 3 tahun 5 tahun gitu kan. Ya pasar modal, saham dengan modal 100.000 Anda udah bisa mulai. Tinggal asal ada keuntungan direinvestasikan, artinya setiap ada keuntungan tidak diambil, tapi dengan serius dikembalikan lagi ke membeli saham yang lain yang tujuannya untuk mendapatkan imbal hasil. Saya katakan setiap beli saya kejar minimal 10% naik saya jual, apa itu direinvestasikan lagi, mungkin dalam waktu 3 tahun ada imbal hasil yang ternyata totalnya sudah cukup untuk bisa punya aset lain seperti emas, katakanlah begitu. Baik, Pak Hari, closing statement nih, apa tips yang ingin dibagikan kepada investor, yang calon investor katakanlah di pasar saham ini agar tertarik nih, ayo ini sebenarnya peluangnya masih besar sekali. Kalau kami sih lebih senang dengan 3P tadi ya. Jadi buat calon investor sekalipun, pasar modal itu adalah ruang yang paling tepat buat Anda untuk memulai menciptakan kesejahteraan keuangan di masa mendatang dengan memanfaatkan 3P, paham, punya, pantau. Dengan paham berarti kita menyadari bahwa ternyata pasar modal merupakan salah satu media investasi yang terjangkau untuk bisa menciptakan aset-aset keuangan lainnya di masa mendatang. Punya, karena modalnya murah, kita sudah bisa punya aset bernama saham yang punya potensi untuk mengalami kenaikan di masa mendatang yang baik sekali. Pantau, dan investasi pasar modal adalah investasi yang membutuhkan partisipasi aktif kita, yaitu pantau. Pantau ini berarti kita harus mau meluangkan waktu untuk mempelajari dan membaca informasi-informasi yang berkaitan dengan perusahaan. Artinya apa? Artinya selain kita membuat kita sejahtera secara finansial, pasar modal juga membantu kita cerdas secara keilmuan. Jadi memang benar-benar yang dibutuhkan untuk menjadi seorang investor ini adalah paham, punya kemudian juga pantau. Pantau ini kira-kira perusahaan mana yang akan kita tambah lagi modalnya. Dan setelah punya pantau, maka kita akan timbul kebanggaan yang kemudian kita dengan senang hati menyebut diri
kira aku investor saham. Oke, aku investor saham. Ya baik, Pak Ari, terima kasih sekali ya atas bincang-bincang waktunya. Ini saya yakin bahwa setelah mendengarkan podcast hari ini, masyarakat di luar sana yang bingung nih, punya uang tidak terlalu banyak, pengen berinvestasi, bingung tapi investasinya apa? Nah, pasar saham ini adalah ada jawabannya. Karena memang ternyata tidak terlalu ribet dan bisa dijadikan peluang oleh siapa saja, dan masih banyak sekali peluangnya di Indonesia. Pak Ari, terima kasih, sukses terus untuk Bapak dan juga rekan-rekan. Terima kasih pemirsa untuk Anda yang sudah bersama kami dalam podcast TVRI Bicara hari ini di TVRI Sumatera Selatan. Akhirnya saya Wi Maestro Sam pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.